Terus kalau boleh tahu dong, apa sih yang melatar belakangi Om ini bisa suka sama keris dan mengoleksi hingga Satu keris itu kan warisan budaya, warisan leluhur kita, warisan nenek moyang, dan itu bahkan adat istiadat kita. Itu paling enggak siapa lagi kalau bukan kita ini ya. Yo, masuk. Ayo, Mas. Kita lihat beberapa koleksi ya. Ini ya Dari mana dulu, Yo? Di beberapa koleksi yang ada di dinding, terus di jagrak, nanti beberapa yang ada di lemari. Ini udah kelas-kelas tua-tua lagi nih, lebih sepuh-sepuh lagi. ini apa nih? Ini sama, ini keris sepuh juga yang mungkin kalau boleh dibilang karena perawatan atau karena usia jadi kurang terawat sebelumnya. Kayaknya kita ambil untuk Dijaga ya untuk kita lestarikan. Ini gaya Mataram sama kan kayak tadi. Kalau keris-kerisnya ini era Mataram bisa dikatakan ini Sultan Agung. Ya, era Sultan Agung. Ini pamornya udah kelihatan ini meteorit ini. Ini usia kan kalau udah nggak kerawat kayak gini berlubang. Ini Karena lubang tuh emang usia, karena usia, karena memang dulunya tidak sering dirawat. Saya pikir emang ini sengaja. Oh enggak, ini memang karena perawatan lubang. Kalau yang itu Om sendiri tuh Itu masuk keris temuan. nemu. Temuan ya, temuan itu artinya dulunya dari dalam sungai atau dalam tanah gitu. Itu ditemukan di mana? Ditemukan oleh penggali sungai. Di daerah. Di ini kalau kemarin nemukan di daerah Solo, aliran sungai. Udah terkikis. Nah, banyak terkikis air, usia. Jadi susah ya nama. Ya, ini kalau masih dapurnya dalam apa? dapurnya Sepang. Oh. Sepang Lok 11 temuan. Tugas kita lah kalau mau merawat ya secara total ini harus dirawat juga. Simpen. Nemunya berarti nggak sama ini? Enggak, ini kita buatkan. Kita buatkan, ini kita susulkan ya. Supaya bisa terawat. Apalagi nih Om? Ya. Yang idolanya lah. Wah, ini di sini aja. Nah, silakan duduk. Ayo. Apa sambil diri? Sambil berdiri Ya, aja. boleh. Ini zaman Mojopahit. Nah, kalau kita bicara keris zaman Mojopahit berarti tahun 1200 ya. Kelihatan ya ini. Ini pamornya nyeprit ya, kalau gini bisa katakan waslutah yang sudah terkikis ini. Jadi dari bentuk kerisnya udah keris bagus ini. Pusaka ini. Coba Ya, pusaka Gemen Kalau- Panimbal. Pulau 9. Panimbal. ini gimana nih? Nah, Panimbal itu memanggil kita. Orang memanggil kita untuk berbakti kepada desa, bangsa, berbakti ke manusia juga. Kesepuh, orang yang sudah posisi udah menjelang sepuh itu dipanggil untuk mulai bisa menunaikan baktinya untuk bisa berjasa pada nusa dan bangsa, pada warganya, rakyatnya gitu. Biasanya untuk pejabat kayak gini. Itu yang bikin mengkilap itu apa, Om? Ini minyak, cuma ini pamor. Kalau ini pamor, ini berminyak. Habis kemenan diminyaki. Sebelumnya nih warangkanya nih gimana? Warangka ini berangga Jogja, kayak tadi ada kan berangga Jogja, udulan. Kalau kayunya ini jenis kayu apa ya, sawo ya kalau nggak salah, ini sawo tapi yang sudah lama, sudah lamen ini. Ini juga jadi satu sama Satu ya, ini masih aslinya, masih orang orang. tidur ya. Iya, masuk. Apa kita mau sambil duduk aja? Oh biar- boleh, ayo. Silakan tambah. Ya, ini kita masuk ke tempat penyimpanan keris di rumah saya. Ya, memang saya bagi dua biar tidak saling bertabrakan. Kalau bahasa metafisikanya kan gitu. Ya, ada di rumah
sebelah yang tadi ada yang di rumah sebelah timur ya. Ini kita menghadap ke barat. Nah, kalau kita berbicara beberapa keris yang ada di sini, ini masuk tidak terawat, artinya udah mulai kropos, ada yang lubang dan sebagainya. Ini saya simpan ya, karena kita lihat masih dari segi isoteri dan sebagainya masih orisinil lah, yang tidak berubah. Nah, Kalau yang ini? Nah, ini adalah keris-keris juga masuk keris simpanan saya, koleksi saya. Yang saya pegang ini rongko, tadi kita belajar gaya Man Solo. Ini gaya Solo. Tapi ini jenisnya ladrang. Ya, beda kan sama yang tadi kecil ya. Kalau yang berangkah itu agak kecil, ini gede. Jenis pendoknya bunton. Yang kayak Tatahan. Ya kalau tadi kan dewa. Ya. Ya, sini belewah, ini buton. Dedernya sendiri asli. Dedernya Nyambung. ini nyambung Sama kayak deder. sepaket sama. Jadi deder ini Rangkanya. bahan kayu tayuman. Ini namanya selut. Selut mendak. Nah, ini adalah mendak, ini adalah selut. Selut, ini mendak. Satu rangkaian. Ini adalah seni dalam mempercantik sebuah pusaka. Kita mempusakakan sebuah keris ini ya dari segi sandangan juga. Nah, kita buka ya. Ya. Namanya Nah, namanya keris ini berdapur lot 13. Ya, berdapur lot 13. Kita bisa hitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, berdapur sengkelat lot 13. Pamornya adalah pamor perdaringan kebak. Nih, penuh. Ya kan? Filosofi tetap ke rezekian. Ya, kayak tadi ya. Rezekian. itu era apa? Kalau keris ini bisa perkiraan ya, bisa ke era Sultan Agung pada tahun 1000, estimasi 1600 ya. 1500. Yang tadi juga ya, sama. sepuh dan utuh ya seperti ini. Kembang kacang ini namanya kembang kacang. Ya. Kembang kacang utuh masih Iya. ya, tidak patah, masih gelung. Masih bagus ya. Bilah masih juga terawat masih untungnya. terawat. Ini keris jenis-jenis keris terawat ya seperti ini. Kita tutup dulu. Ini keris ciri khas keris Pasundan. Keris yang memang dibuat pada era-era zaman kerajaan Pajajaran. Pajajaran, Segalo atau era-era Pasundan. Siliwangi gitu ya. Nah, Prabu Siliwangi. Ada di film-film. Berarti usia itu sudah, kalau kerajaan Pajajaran itu di usia masa pemerintahan 1200. 1200 yang sampai 1400 lah ya. Jenis rongkonya juga beda dengan keris-keris yang ada di Iya, ini kelihatan Jawa Tengah ya. Beda sendiri nih Nah, dari ciri khas orang tadi. kerajaan zaman dulu itu kan orang sukanya apa namanya ya, berlayar, dagang, berlayar kemana-mana. Maka jenisnya ini adalah perahu. Ini kan bentuk kayak bentuk Iya. perahu, Iya juga. perahu rubuh. Nah, gitu. Kayak sampan. Ya kayak sampan. Bentuk dedernya ini Dedernya ini deder ukir buto. Karena dulu nggak ada jenis-jenis kayak gini. Karena deder-deder yang mengilhami kepercayaan-kepercayaan medis disamakan buto, hewan, ya hewan-hewan lah ya. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nah, kita lihat kerisnya. Ya. Jenis era Jawa Barat atau era-era Pajajaran. Jenis kerisnya kalau bentuk kerisnya gede-gede, panjang, ukuran 38, 39. Kalau sana mengutamakan pamor yang mewah, mebior. Makanya jenis pamor-pamornya pas pamor yang penuh. Ya, hampir Hampir penuh ya. penuh satu Kayak cuma ramai. bilang. Iya, Iya, ramai. ramai. Lok 5 ada tikel alis, ada sogokan. Ini dapur dolok. Dapur Pandowo dolok. Ini untuk kesatria juga. Ningrat, kalau keris-keris ningrat seperti ini. Ini namanya selut, ya baru tapi ini perak, di sini buto, bajang. Ini juga ada jenis lagi keris Mana? Pasundan, Jawa Barat juga. Beda dengan Pajajaran. Kalau ini keris Jawa Barat atau era Pajajaran, tapi udah maju ke sini, udah ke era Islam atau era Panjaran Sari, peralihan Peralihan ke Islam. ya, peralihan Pajajaran, Segalo itu Panjaran Sari. Sama ukir juga buto. Ini apa ya, elepan apa ini namanya, gajah ini. Gajah. Nah, gajah ini loknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hampir ke arah lurus ya. Ya, lo Orang enggak. ciri khas di keris-keris yang ke Jawa Barat atau Pasundan, Pajajaran,
Segaluh Banjarsari itu mengilhami tanaman-tanaman. Jadi jenis lok-loknya itu kalau ranting pohon itu kan nggak mungkin lekak-lekuk. Tapi kalau yang ke era timur mengilhami binatang, yang ular, mengeluk-eluk gitu ya. Iya. Nah ini loknya nggak mungkin rengkol itu, loknya pasti ngembo. Ngembo itu samar ya, Iya. Bahkan hampir kayak lurus. ya. Nah kayaknya lurus gitu. Tak kira tadi emang ini lurus. Nah Ternyata dari tengah. jenis gini. pamornya juga sama, pamor yang penuh, yang pure itu. Terus kerisnya gagah besar. Kalau tujuannya apa nih dulu? Buat motivasi. Jenis-jenis ya keris-keris di era-era Pajajaran Segalo itu rata-rata keris ageman yang diperuntukkan untuk, sana kan masih mayoritas untuk apa ya, dagang ya. Iya. Ya, itu kerejekian semua. Jadi rata-rata keris-keris yang berestimasi di era Pajajaran, petangguh-tangguh Pajajaran, Segalo, Banjarsari itu untuk memang diperuntukkan untuk mencari rezeki, kerejekian. Rezeki yang lebih. Jualan, berdagang, jalin hubungan, relasi, banyak kan itu. Jarang sewaktu di era Pajajaran Segalo itu untuk ke pemerintahan, kekuasaan itu jarang sekali ditemukan. Malah jarang ya. Ya, karena di sana juga jarang ada perang. Zaman-zaman perang itu kan era-era Mojopahit di sini. Iya. Mulai ada invasi-invasi, ya pergolakan kemana-mana gitu. Lebih ke arah Makmur lah membangun kalau. ekonomi. Pembangunan ekonomi sana rata-rata. Iya. Kalau yang ini nih, jadi Hmm. rangkanya kayak apa Ya. namanya? Pendoknya ini kayak Ini sepuhan mas nih, luluran mas. Ini Kemalo ya, sama ya, Ya. Jogja. Ini Gayaman, bentuk Gayaman. Terus pendoknya ini Kemalo, Wudulan, ya. Itu- Ripari, ini Ripari. Ya, jenisnya wudulannya. nah, Terus ini Kemalo. Kayunya kayu gaharu, wangi. Jadi ini wangi. ini dari Kalimantan ya. Ya, gaharu. Ini jenis keris tilam, jalak tilam. Ya. Era apa nih? Era Mataram Hamengkubuwono V, berarti sekitar 1800 ya. 1820, 1855, era HB5. Ini ada 3 lalis, ada grendeng di sini, tingil, ini kelihatan Iya. tuh Mbak Aurel. Nah, terus pamornya Tejo Pinurung, adek, wengkon. Ini adek satu, adek itu berdiri, wengkon itu menutup, ya menutup bilah. Ini ada pamor yang menutup bilah, adek wengkon. Filosofi di sini adalah untuk melindungi diri, tolak balak, juga untuk kepangkatan derajat. Iya. Karena ini yang lurus untuk apa namanya disatu sama dengan yang Maha Kuasa. Bisa tuh dilindungi, nah, Iya. ditutup kan ini. Biasa yang pakai, yang pegang ini sudah sekelas pejabat yang memiliki jabatan atau kekuasaan, biar nggak digoyang sana sini, biar nggak terpengaruh sana sini. Juga tujuan dia bisa berbakti, ya, bisa peduli ke bawah lagi gitu ya. Nah, ini keris Mojopahit. Keris Mojopahit, zaman era Mojopahit itu berarti sekitar 1290-1300 lah ya. Ini 700 tahun ya. ya 700 tahun. Ini masih ori semua. Ya, pendoknya juga masih dari sana ya. Ini Kemalo, Perak. Kerisnya ini berdapur Pendowo Cinarito. Pendowo itu 5, Cinarito itu dia bisa menjadi pengayom, bisa mendidik, membimbing. Harapannya gitu. Dapur Pendowo berarti kekuatan 5 Pendowo. Ada Pendowo kan ada Yudhistira, ada yang bijaksana, ya kan, ada yang memimpin bijaksana, power kekuatan Iya, itu Bima. ada. Terus ada yang Bagus. lemah lembut ya. Nah itu, jadi kekuatannya bercampur dari satu, makanya kekuatan Pandowo di situ. Cinarito ini biasanya dipakai oleh dalang, pak guru, pembimbing, pendidik. Nah itu Buat ini ya apa namanya? Ngomong, Supaya didengar gitu ya, supaya ngomong, mengayomi, ya istilahnya pendidik lah. Iya. Cirinya jelas, pertama pamornya hanya pamor nyeprit, kemudian jenis besinya pulen hitam, ukurannya juga enggak terlalu besar, ini sekitar 33 ya. Terus ciri yang paling menonjol adalah ini ada namanya jalen, itu ada di tengah. Kayak bentuk hidung gitu. Itu udah tua nih, di udah tengah, itu udah ciri khas.
Terus gonjo itu wilut. Ininya nih apa nih belakangnya nih? Ini greneng. Greneng. Nah, greneng masih utuh. Ini termasuk pusaka yang sampai saat ini dirawat. Ini udah kerawat ini, pusaka kerawat. 700 tahun masih. Ya, masih seperti masih itu. bagus. Tuh. Apa nih Om? Satu lagi. nih. Satu lagi gaya Solo, ladrang, pendoknya masih berlubang, Iya. artinya ini masih sampai sekarang masih sering digunakan. Jadi dulu buat pesowanan tuh kena apa namanya lantai, sok gitu. Nah, kemudian ini juga belum mengalami finishing apapun. Iya. Artinya ini masih orisinil, masih bawaannya dulu, hanya paling menggantinya aja. Tapi slotnya lama. Ya. Kayu apa itu Om? Ini kayunya jenis kayu sawun ya salah. Saya belum pernah buka soalnya mas belum apa ini. Iya, belum di finishing Masih juga kita kan. biarkan apa adanya. Kita buka jenis dapur yang berbeda lagi. Ini luk 11 tanpa kembang kacang. Pamornya belarak sineret, derajat kepangkatan. Ya, ini jelas. Zaman apa nih Om? Ini estimasi era Mataram kuno, Mojopahit akhir. Iya. Ya, bagus nih belarak sineret. Artinya untuk kepangkatan derajat ini. Biasanya buat siapa aja keris? Kayak gini biasa pejabat. Jabat pastinya. Pejabat. Pangkatan. Ya, kalau udah berbicara pamornya sudah lurus, pamor lurus, adek itu sudah arahnya sudah derajat pangkat. Jadi orang punya pemerintahan, punya kekuasaan di situ. Ya, ini yang pegang. Filosofinya ini gimana nih? Ini untuk naikkan derajat aja. Orang yang sudah punya pangkat, derajat lebih naik lagi. Levelnya tadinya manajer naik lagi jadi. Dapat di mana nih? Dulu. Ini dulu mana lupa saya. Ini temen juga sih. Ini sudah nggak terawat ini. Iya. Ya. Berarti Terah keluarganya masih terah keluarga pejabat zaman era dulu. zaman dulu ya. Ya. Sekarang sudah Karena tidak dirawat. ya karena jenis-jenis pamor ini nggak mungkin orang biasa. Iya. Bukan lagi kalau seperti sekarang petani atau pedagang nggak. Ini sudah yang memiliki ini orang yang memiliki jabatan. Ya ini kecil ini sama. Ini juga Gayaman, Solo, Pendok Blewah, Kemalo, Kayu Timoho karena Itu nyambung ya? nyambung iras. Iya, iya. Ya, dedornya Tayuman, Inten mendaknya. Nah, kita lihat. Nah, ini era Mojopahit. Pamornya lembut, bisa kelihatan kan, lembut nanti bisa disuting. Ujungnya melengkung, Ada saya kayak- dari ujung. Nah, ini derajat. Kalau udah seperti ini menunjukkan bahwa yang memiliki keris ini diharapkan memiliki derajat kepangkatan yang tinggi. Iya. Ya, kedepannya gitu. Itu kenapa melengkung? Nah, ini jenis pamornya ujung gunung. Jadi semakin ke atas, semakin ke atas, ke atas. Jadi kalian itu mulai dari bawah, sekolah, kuliah, setelah kuliah kerja, setelah kerja mulai dari staf, atasannya staf tuh supervisor, naik lagi ke manajer, ke pimpinan dan terus. Itu harapannya yang memiliki keris ini terus menanjak karirnya. Ya, Gitu ya. seperti itu. Kalau dari semua ini yang paling Om suka apa? Ya semua suka. Cuma yang paling memang favorit ini Kenapa Pendowo tuh? Narito. Karena sesuai kan karena pekerjaan saya, tugas saya kan mendidik juga, membimbing. Membimbing apa? Cabang, ya punya bawahan-bawahan. Artinya saya udah punya level di atas, saya punya tim di bawah, punya bawahan, harapnya bisa membimbing, mengayomi, mengarahkan. Motivasinya Motivasinya ada. itu. Yang paling mahal dari semua keris-keris ini apa? Kalau paling mahal pasti yang ini ya, derajat pangkat ini. Belarak sineret, kedua ini, dua sama ini sama. Yang banyak dicari yang mana? Banyak dicari pasti yang ini. Yang paling mahal. Ya paling mahal dan banyak Pastinya. dicari. Kenapa Om ini bisa jadi banyak dicari? Apa Karena ini kan jelas pamor susah. Dari teknik pembuatannya juga susah. Pamor bisa dengan suhu yang panas 3000-4000 derajat untuk menghasilkan pamor yang bentuknya kayak belarak. Tahu kan belarak pohon pisang itu, Iya, pohon ada kelapa itu ya. garisnya ini. Nah, Iya, susah. Nggak ada orang bisa bikin. Terus pembuatan keris dengan semacam ini juga susah. Pamornya bisa rapi. Bisa. Nah, Tapi itu keren. susahnya di situ. Yang bikin keris mahal selain dari pamornya itu apa? Pamor, teknik pembuatannya, kemudian orisinil tadi tua, utuh sepuhnya.
dan garapnya pertama pamor, yang kedua tos tua utuh sepuhnya itu, kemudian garapnya, ya, itu membuat 3 hal yang membuat keris sangat makin mahal. Ya, sudah 2 hal dapat, tua utuh sepuh, udah terawat, udah utuh, wah itu semakin mahal lagi. Ya, Iya kalau wes namanya pamornya angel, susah bikinnya, garapnya bagus sempurna, kemudian itu si jaminan terawat, umurnya tua utuh, juga. Utuh. sepuh, usianya sepuh, wah itu 3 hal itu aja. Pastilah. Ya. Oke Oke, guys, guys. terima kasih Terima sudah kasih. menyaksikan video ini. Jangan lupa Like. comment and subscribe ya guys ya, bila kalian suka. Bye bye.